Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kopi inspirasi 81 ya. Di depan kita ini ada karung bekas pemupukan KCL ya. Nah, ini bisa kita lihat ada banyak ya. Nah, tampilan pertama yaitu tampilan depan. Sini menggunakan mahkota fertilizer ya, MOP pupuk KCL Origin of Canada. Unsur hara kurang lebih 60% K2O. Besar sekali teman-teman ya, jangan main-main. Kemudian di sini berat bersih 50 kg. Itu ukurannya ya. Kemudian seperti biasa di bagian depan atas itu ada kode produksi ya, yang di sini tercantum. Jangan sampai kita membeli di sini tidak ada kode produksinya ya. Untuk setidaknya menunjukkan keaslian dari pupuk ini ya, walaupun bisa saja dipalsukan, namun setidaknya ini ada dulu ya, jangan sampai tidak ada. Kata MOP itu sendiri berasal dari kata muriate of potash ya. Dalam kaidah bahasa Indonesianya kita biasa menyebutkan dengan pupuk KCL atau kalium klorid ya. Nah, kemudian kita bergeser ke bagian belakang karung ya. Di sini tertera dosis ya. Hanya saja bagian sawit itu tidak diterakan dosisnya. Ketika di sini tidak diterakan dosisnya untuk sawit TBM maupun sawit TM, kita bisa membuka tabel untuk sawit ya, teman. Berapa kilogram diperlukan setiap pohonnya setiap tahunnya ya. Kemudian seperti biasa di sini juga paling penting ya, yaitu aturan pakainya ditaburkan di permukaan tanah pada piringan tanaman. Tanah dalam keadaan lembab. Nah, setelah kita melihat pemupukannya ternyata seperti ini. Ini sebenarnya mulai kemarin ya pemupukannya. Saya juga berada di lokasi, namun saya juga melakukan pekerjaan saya sendiri. Dan pemupuknya juga terus melakukan pemupukan. Pemupuknya ini adalah orang yang disuruh untuk memupuk, bukan pemilik kebunnya ya. Itu dulu yang kita garis bawahi. Entah ini disuruh seperti ini oleh pemiliknya atau tidak, saya juga kurang paham ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu hasil tebarannya ya, mengitari pohon ya, melingkar. Nah, ini kemarin sempat saya tanyakan dikasih dosis berapa ya, kurang lebih jawabannya adalah kurang dari 2 kilo. Namun melihat seperti ini kita tidak harus langsung memvonis menyalahkan ya kawan-kawan, karena kadang-kadang memupuk itu sesuai dengan selera yang pertama. Yang kedua itu kadang-kadang orang akan melihat kontur tanah, dan yang ketiga orang akan melihat cuaca ya. Jadi kita coba menganalisanya bahwa ini pemupukannya langsung di bagian piringan dalam ya, tidak di luar. Ini yang saya maksud bagian piringan dalam adalah ini bulatan ya. Bulatan kemudian diletakkan di bulatannya, bukan di luar bulatannya ini. Juga pernah saya lakukan tebar di bagian 2 meter ke luar, kemudian sebagian yang lain saya taruh di bagian piringan dalam. Itu juga pernah saya lakukan ya. Tapi ini kalau kita lihat menyeluruh di bagian piringan dalam ya. Nah, yang pertama bisa jadi pemilik sawitnya itu menyuruh. Nah, ini totalitas berarti kemauan si pemilik sawit ya. Kemudian yang kedua bisa jadi tukang pupuknya ini terbiasa mupuk seperti ini, tidak mengetahui cara memupuk yang sebenarnya. Bisa jadi, tapi itu tidak menyalahkan teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Yang ketiga ya, kemungkinan disuruh seperti ini adalah karena sering hujan, jadi dimaksudkan ketika hujan itu air yang ada di batang sawit ini akan turun ya, ikut membawa pupuk yang ada di piringan ini keluar. Ini sebenarnya masih agak maklum teman-teman ya, karena tidak pas di bawahnya persis ya, bahwa di sini agak melebar keluar ya, walaupun ini hanya setengah meter kalau saya lihat ya, setengah meter saja dari pohon. Ada yang 1 meter seperti ini ya, ini kurang lebih 80 lah. Ini bekas resapannya terlihat betul ya sampai di sini. Nah, ini nah ya, warna tanahnya berbeda teman-teman ya. Ini basah sampai di sini, kemudian ini kering. Nah ya, nah ini kelihatan kan.
Nah, ini belum habis teman-teman. Nanti kalau kena air lagi, dia akan turun ke bawah mengikuti air dan itu akan meresap ke tanah ya, melebar keluar gitu ya. Tapi menunggu betul-betul pupuk ini akan ikut air begitu ya. Nah, berbeda jikalau Anda itu memupuknya sekitar 1,5 meter atau 2 meter. Jadi di piringan tapi agak jauh sedikit, sehingga betul-betul itu akar yang akan difungsikan untuk menyerap unsur hara yang kita berikan itu langsung nyepak ya, yang langsung tersedia di situ gitu ya. Kemudian kalau kita piurkan itu banyak gitu, menutupi semua piringan yang ada di luar sini dan menutupi seluruh piringan yang ada di sana, walaupun tipis itu akan lebih cepat mendapatkan unsur hara yang diberikan ketimbang kita bikin sebuah cincin gitu ya. Ini tidak salah teman-teman ya, mupuk itu ya kurang lebihnya juga begini juga boleh. Hanya saja kita itu ingin kedepannya itu lebih baik ya, terus terang ya teman-teman, pasti begitu ya. Jadi kalau misalkan orang mupuk di bawah situ ya itu kurang benar banget ya. Di luarnya dikit lagi itu kurang benar ya. Kalau keluarnya lagi dikit lah itu ya kurang benar. Ya agak di luar tuh ya benar kan gitu ya. Jadi nggak ada salahnya. Kenapa? Karena pasti beda hasilnya dipupuk dengan tidak dipupuk. Nah, karena di samping tepat waktu, tepat dosis juga harus tepat tempatnya juga teman-teman ya. Tidak boleh sembarangan juga ya. Nah, kalau kita lihat ya menyeluruh ya, tapi ya lumayan lah, agak keluar sedikit karena nanti kalau ada hujan itu pasti akan melebar dengan sendirinya. Asal jangan dipangkalnya banget gitu teman-teman ya. Pasti beda dipupuk seperti ini dengan tidak dipupuk, itu ya beda jauh teman-teman. KCL loh, ini 60% loh teman-teman. Ya. Ya bagus saja kalau mau seperti ini. Hanya kalau kita mau lebih bagus lagi ya ikuti seperti yang dianjurkan lah ya kan. Kita tebar di piringan sekitar 1,5 meter lebih ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Hampir rata-rata teman-teman, ini kita lihat ya. Tuh ya. Nah, jadi kenapa kalau kita kan mikirnya kenapa nggak di situ aja sih gitu kan. Ya, melebar pure ke sana ya. Sedangkan kan ini enak banget teman-teman, ini konturnya miring, tanahnya agak miring ke sini. Jadi kalau kita tebar di sebelah sana ya, nanti kalau kena air kan larinya ke sini. Nah ya, kalau di sini kalau kena air dia malah ke sini nanti. Nah ya kan, tuh kadang-kadang kita perlu menganalisa hal-hal yang seringan itu ya, tapi perlu kita menganalisanya supaya tidak mengalami kerugian ya teman-teman, dan juga supaya pupuk kita bisa terserap dengan maksimal ya. Oke teman-teman, itu saja video dari kami untuk hari ini, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.